Depresi bukan hal yang asing. Mungkin kamu pernah merasakannya atau bahkan pernah menjadi pejuang depresi itu sendiri. Atau bahkan orang-orang di sekitar yang kamu cintai. Sayangnya, masyarakat sering dibayangi oleh mitos dan asumsi yang keliru mengenai depresi. Akibatnya, tidak jarang kita menemukan stigma, diskriminasi, isolasi dari korban hingga berujung mengakhiri nyawa karena kurangnya kepekaan publik. Mitos yang pertama, depresi itu cuman sedih biasa. Ini asumsi yang nggak berdasar ya. Menurut jurnal APA atau American Psychiatric Association tahun 2013, depresi adalah gangguan kesehatan mental yang serius dan kompleks, melibatkan banyak gejala. Contohnya, yang biasanya punya hobi tertentu, jadi nggak pengen ngelakuin hobinya lagi. Lalu nggak mood makan, sampai berat badan turun drastis. Bisa juga nggak bisa tidur atau insomnia dalam jangka waktu yang lama. Atau sebaliknya, tidur terus dalam jangka waktu yang terlalu lama. Mitos yang kedua, depresi adalah masalah sikap yang bisa diatasi kalau kita berusaha. Faktanya, di jurnal National Institute of Mental Health nyatakan kalau keinginan berubah menjadi lebih baik aja itu nggak cukup untuk mengatasi depresi. Perawatan depresi bahkan butuh kombinasi antara terapi dan pengobatan. Kemudian mitos yang ketiga, depresi selalu dipicu oleh peristiwa traumatik. Kata siapa? Stres memang bisa memicu depresi, tetapi banyak juga kasus depresi yang tanpa pemicu eksternal yang jelas. Kemudian mitos yang keempat, anak-anak itu nggak mungkin depresi. Itu salah juga. Nggak cuma orang dewasa yang bisa depresi, anak-anak dan remaja juga rentan terhadap depresi. Trauma atau tekanan akademis sekolah bisa jadi salah satu faktor pemicu depresi di usia dini. Mitos nomor 5, antidepresan adalah solusi terbaik untuk penderita depresi. Memang, salah satu perawatan depresi adalah dengan menggunakan antidepresan. Tapi bukan berarti obat antidepresan ini menjadi segalanya, apalagi untuk semua orang. Perawatan depresi tiap orang bisa berbeda, termasuk misalnya terapi bicara, perubahan gaya hidup, dan strategi coping. Kemudian yang keenam, banyak juga kabar burung beredar kalau depresi nggak bisa diatasi. Apa iya? Mungkin aja depresi menjadi gangguan jangka panjang dan kambuh dalam waktu tertentu. Meski begitu, bukan berarti mereka nggak bisa sembuh ya. Kuncinya harus ada deteksi dini, cari bantuan profesional, dan beri support system dari orang-orang sekitar. Terakhir, mitos yang ketujuh, yaitu orang yang depresi harusnya tahu kalau mereka itu depresi. Tapi sebaliknya, justru banyak orang depresi yang nggak sadar kalau mereka itu sedang depresi. Nggak sedikit juga dari mereka yang malah menyangkal kalau mereka depresi. Mitos-mitos yang terus dijadikan asumsi bisa menjadi bumerang bagi penderita, hingga menyebabkan gejala yang lebih serius di masa depan. Maka penting untuk merobohkan tembok penghalang mitos-mitos ini. Depresi itu bukan pilihan hidup. Depresi menjadi pertarungan tak kasat mata bagi para penderitanya. Bukankah suatu hal yang baik untuk mendukung mereka dan menghapus stereotip itu? Jadi depresi sama sekali bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian untuk berani berjuang pulih kembali. Mari kita saling mendukung satu sama lain, edukasi diri kita, dan hilangkan asumsi dan mitos seputar depresi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan mental. Setuju? Topik kesehatan mental apa lagi yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar dan nantikan video berikutnya ya.